Oke, ini fungsi komposisinya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua sama, tapi ingat tadi soalnya itu kita balik. Jadi G fungsi komposisi G dari G komposisi F. Berarti kita perlu tahu dulu nih, F-nya itu kita masukkan ke X yang di sini ya. Berarti kita jabarin dulu ya. Nah, ketika saya punya G komposisi F, berarti kita masukkan Fx ya, Fx ke fungsi Gx, dimana fungsi Gx-nya itu 4 min X kuadrat. Nah, ketika kita masukkan dengan fungsi F ya, fungsi X-nya itu terganti teman-teman, jadi 4 min X, yang aslinya 4 min X kuadrat, itu jadi 4 min Fx, min Fx yang ini. Nah, Fx-nya kan tadi X plus 2, otomatis Fx-nya kita ganti atau substitusikan dengan X plus 2 pada fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu fungsi yang ini ya, fungsi G-nya. Nah, kita jabarin, dari sini kita jabarin, kemudian kita kalikan juga dengan fungsi minus di sini ya. Minus kali sini kan jadi minus, minus kali plus, minus juga, minus kali plus jadi minus. Jadi sebenarnya nanti kita bisa coret yang ini ya. Nah, nanti hasilnya min X kuadrat min 4X. Nah, ternyata kita harus mensubstitusikan X-nya itu adalah 2 gitu. Kita ingin mencari tahu kodomen ya. Kalau domainnya itu kita cari sebagai 2. Nah, ketika domainnya adalah 2 min 2 pangkat 2 min 4 kali 2 ya. Kita masukkan ke X-nya, 2-nya. Kita masukkan ke sini, disubstitusikan. Kemudian min 2 pangkat 2 itu kan 4. Kemudian min 4 kali 2 itu min 8. Oke, terus dijumlahkan. Kalau ngomongin soal minus itu sebenarnya ngutang ya. Saya utang 4, saya utang 8. Berarti kan utangnya ditambah. Berarti utang saya nambah jadi min 12. Utang 12. Oke. Nah, selanjutnya ngomongin soal fungsi inverse. Fungsi inverse ini disebut juga fungsi kebalikan ya, teman-teman. Mana cara mengubah fungsi inverse ini, yaitu kita mencari fungsi atau fx menjadi persamaan y. Mengganti posisi y di dalam fungsi dengan x. Oke, merubah x menjadi f inverse x dan y menjadi x. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya punya misal fx sama dengan x plus 5 misalnya. Ingat fx itu sebenarnya kan y ya. Jadi saya coba tulis lagi, y sama dengan x plus 5. Ini fungsinya nih, fungsi pertama ya, bukan fungsi inverse. Nah, ketika saya ingin mencari tahu fungsi inverse-nya, itu berarti saya harus melakukan penyendirian ya. Bahasanya penyendirian pada variabel x. Jadi variabel x-nya itu harus sendiri. Ya, ketika variabel x-nya sendiri, otomatis ada angka yang dikorbanin nih, yaitu angka 5. Angka 5-nya itu harus saya pindahkan ruas gitu. Nah, maka dari sini x sama dengan y min 5. Ketika ini adalah fungsi inverse nih teman-teman, fungsi inverse dari x, dimana x-nya sama dengan min 5 gitu. Oke, ini juga penerapannya sama ya, seperti ini tadi. Ini beda pada plus 5 aja. Jadi kalau kita ingin mencari fungsi inverse, yang kita cari itu sebenarnya x ya. Kita harus mengusahakan bahwasanya x-nya itu akan sendirian di ruas kiri atau di ruas kanan gitu. Ini saya ubah aja sebenarnya. Jadi ini kan x-nya ruas kanan, saya ubah aja ruas kiri, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi nggak harus melakukan
perkalian dengan minus di sini ada perkalian dengan minus 1 ya. Makanya nanti ketika kita perkalian dengan minus 1 di sini, oke, saya coba jabarin dulu. Di sini kan fx sama dengan x plus 3. Fx itu y sama dengan x plus 3. Ya, saya tulis lagi. Kemudian saya ingin balikan nih. X-nya di ruas kiri, y-nya di ruas kanan, berarti x-nya di ruas kiri kan otomatis jadi min ya. Min x, terus y-nya juga jadi minus. Nah, ketika minus x dan sama dengan minus y plus 3, itu kita belum dapat fungsi inverse-nya. Fungsi min x-nya itu harus kita jadikan positif. Jadi kita kalikan dengan minus 1 untuk ke semua ruas. Minus 1 kali min x berarti kan jadi x. Minus 1 kali min y jadi y. Minus 1 kali 3 jadi minus 3. Oke, jadi inilah sebenarnya fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya x ini itu akan kita ganti jadi fungsi inverse dari x gitu. Dan y di sini itu akan kita ganti juga jadi x lagi gitu.